di daerah yang kaya seharusnya di situ ada kesejahteraan. Oke. Jadi ibarat tidak mungkin kan seekor tikus itu mati di lumbung padi. Mencetuskan halal tourism. Betul. Apakah betul, Pak? Betul. Jadi begini, awalnya Konsepnya Bapak apakah sama dengan yang sekarang itu bagaimana, Pak? ya, ada sejarahnya juga ini dulu. Ya. Waktu itu tanggapannya TGB bagaimana ketika Bapak Sangat bagus sekali dan dia juga kaget ketika saya sampaikan itu. Oke. Kaget sekali. 5 tahun jadi menteri. Berarti termuda, Pak ya? Termuda betul. Termuda. Umur berapa, Pak? Waktu 37. 37 tahun. Ya, ya. Politik itu sederhana. Oke. Politik itu soal kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita kedatangan orang yang sangat-sangat luar biasa spesial hari ini. Saya yakin Anda sudah sangat tahu sosok beliau, sepak terjang beliau selama ini, tapi mungkin sedikit kesempatan untuk kita bisa bertatap muka langsung dengan beliau. Dan bisa saja ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan nanti bisa jadi itu menjadi pertanyaan publik juga sebenarnya, Pak. Beliau adalah Helmi Faisal Zaini. Ya. Assalamualaikum, Pak. Salam Mas Wira Atmaja. Wah, senang saya bisa datang di Wira Podcast. Luar biasa, Pak. Gitu, Pak. Bapak tambah muda aja, Pak. Alhamdulillah. Pokoknya kuncinya enjoy aja. Enjoy aja, Pak, ya, luar biasa, Pak. Yang mungkin ya, Pak, menjadi pertanyaan publik di NTB selama ini, ada apa dengan NTB dengan Bapak gitu? Maksudnya kenapa Bapak DPL-nya NTB? Atau sebelum ke sana, kapan pertama kali Bapak ke NTB? Oke, ini pertanyaan yang keren sekali. Ya. Jadi saya pertama kali ke NTB itu kira-kira tahun 97. 96-97. Dalam rangka apa waktu itu? Nah, waktu itu saya mendapat mandat resmi dari Gus Dur justru. Gus Dur. Untuk? Gus Dur waktu itu kan ketua PBNU. Ya. Jadi PBNU waktu itu mau menyelenggarakan Konbes NU di Komarul Huda, Raya Bagu. Ya. Nah, waktu itu diutus 3 orang, saya, kemudian waktu itu ada Pak Muhyiddin Arubusman dan yang satunya lagi adalah Otong Abdurrahman. Ya. Pak Muhyiddin udah almarhum ya. Tangan resmi waktu itu Gus Dur dan Pak Ahmad Bagja, Ketum dan Sekjen. Untuk apa? Untuk menyiapkan penyelenggaraan Munas Konbes di Lombok. Jadi saya sowan ke Tuan Guru Turmudi, ke para kiai masyayikh. Kemudian kita nyiapkan rumah-rumah penduduk untuk penginapan. Apakah pertama kali waktu datang tuh langsung jatuh cinta atau belum kepikiran untuk melakukan sesuatu gitu, Pak? Ya, saya sejak pertama datang ke Lombok itu cinta pada pandangan pertama. Cinta. Apa yang membuat wah ini Lombok nih kayaknya saya harus melakukan sesuatu apa, Pak? Ya, jadi memang dasarnya cinta ya. Jadi sejak pertama kali ke Lombok, saya melihat ini daerah yang masih sangat perawan. Daerah yang kearifan lokal yang tampak. Ya. Kebersahajaan masyarakat yang menurut saya masih harus terus kita pelihara, kita jaga. Dan tidak salah kalau Lombok itu disebut dengan Pulau Seribu Masjid. Iya. Di mana orang di sini kalau sudah urusannya bangun masjid, ya, semuanya bersama-sama. Betul sekali, Pak. Nah, jadi masyarakat yang kokoh memelihara tradisi budaya itu saya lihat ini sesuatu yang luar biasa. Nah, dari segi alamnya itu juga
sejak awal saya sudah mengatakan bahwa Lombok ini adalah negeri Gurilaps. Apa itu? Gurilaps itu artinya di sana ada gunung, ada rimba, ada laut, ada pantai, ada sungai. Oke, betul. Sebuah daerah yang luar biasa. Biasanya orang kan penggambaran tentang keindahan alam itu nemu pantai nggak ada gunung, nemu gunung nggak ada pantai, nggak ada sungai, nggak ada hutan. Di sini semua ada. Semuanya ada dalam satu pulau. Oke. Kan ada gunung Rinjani, Betul. Tambora kalau kita menyeberang ya, dan luar biasa. Jadi ketika waktu tahun 90-an itu udah mulai berpikir, wah ini tempat ini harus lebih Betul, apa ya, persis. Diperbaiki lah begitu persis, Pak ya. Persis. Oke. Dan puncak dari kecintaan saya kepada Lombok, kepada NTB, itu adalah ketika Pak SBY memilih Betul. saya sebagai salah satu kader PKB dan kader NU menjadi salah satu menteri di kabinet Pak SBY waktu selaku Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Betul, Menteri PDT Pak ya. Ya, itu tahun 2009-2014. Ketika saya beberapa kali melakukan kunjungan ke NTB ini, bahkan safari Ramadan, dari mulai saya tiba di Kota Bima, kemudian ke Dompu, Sumbawa, nyebrang ke Lombok Timur, seluruhnya saya putar itu semakin menambah kecintaan. Apa yang membuat Bapak lakukan itu? Maksudnya apakah memang ada ya tugas sebagai menteri waktu itu, Menteri PDT, atau memang saya harus lihat kondisi masyarakat, ada apa Pak? Ya kan begini, di daerah yang kaya seharusnya di situ ada kesejahteraan. Oke. Jadi ibarat tidak mungkin kan seekor tikus itu mati di lumbung padi. Iya. Nah, tapi di daerah ini ketika saya menjabat sebagai Menteri PDT, terus terang kalau dilihat dari IPM-nya, NTB waktu itu nomor 3 dari belakang. Nomor 3 dari belakang, Pak. Dari belakang. Oke. Nah, kemudian saya berpikir gitu, wah ini apa sih yang menyebabkan daerah yang sesungguhnya potensinya saja, sumber daya alamnya saja itu kalau diberdayakan dengan baik, itu bisa menjadi salah satu daya ungkit untuk kesejahteraan masyarakat. Kan ada teori yang disebut dengan teori kesejahteraan yang berbasis sumber daya alam. Jadi kalau sigma sumber daya alam, jadi seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia lah ini ya, kalau dibagi dengan sigma jumlah penduduk, itu kan harusnya tidak ada satu orang pun rakyat Indonesia yang miskin. Betul. Ya kan? Tapi kenyataannya lain. Nah, tapi kenyataannya kan masih ada cukup banyak ya saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Ada nggak Pak? Nah berarti kan sebetulnya kalau kita berkaca di negara-negara lain yang tidak punya sumber daya alam, tapi mereka menjadi welfare state, negara yang persemakmuran yang sejahtera. Contoh yang paling jelas, yang paling gampang Singapura lah. Iya. Apa kita bisa menemukan hutan di sana? Enggak. Apa kita bisa menemukan tambang gas, minyak di sana? Enggak, kan itu. Iya, betul. Apa di sana punya hasil-hasil bumi, misalnya padi kayak apa semua segala macam? Enggak ada. Ya, enggak ada, sebuah kota kecil saja. Tapi kan kalau kita lihat ekonominya di sana tumbuh luar biasa. Pendapatan per kapita juga di sana luar biasa. Nah, berarti kan sebetulnya teori ini sudah harus ini buat teori klasik kan, teori kesejahteraan berbasis sumber daya alam. Berarti kan harus dipacu ke peningkatan SDM. Itu yang kunci ketika saya mengelilingi NTB ini, ternyata memang masalah SDM. SDM yang kurang itu. Ketika itu apa yang Bapak lakukan? Mungkin ada program khusus tidak? Atau mungkin apa yang langsung tercetus? Sepertinya ini SDM-nya seperti ini. Lalu apa yang Bapak lakukan waktu itu? Waktu itu justru saya punya program yang disebut dengan PRUKAP, produk unggulan kabupaten, atau produk unggulan desa. Itu berangkat dari situ. Oh, dari sana? Ya, berangkat dari, misalnya kan di Dompu kan jagung. Jagung, betul. Ya kan? Dulu sebetulnya NTB ini punya ikon
yang disebut dengan pijar kan, Iya, pijar. sapi, jagung, rumput laut kan gitu ya. Betul, betul. Nah, saya melihat, oh berarti ini harus didorong pada produk unggulan. Oke. Jadi hulu hilirnya dari mulai bagaimana meningkatkan produktivitas ya, kemudian juga skill, teknologi, bahkan mendekatkan mereka dengan pemodalan dan pasar. Ya. Itu yang kita kerjakan waktu itu. Ada perubahan nggak ketika itu dilakukan, Pak? Ya alhamdulillah ya, kalau kita lihat IPM-nya kan sudah bergerak meningkat. Betul, betul, betul. Jadi IPM itu kan ada 3 indikator Mas ya. Pertama Mas Wirah, jadi untuk menentukan sebuah daerah ini maju atau enggak kan memang indikatornya adalah IPM. IPM. IPM itu terbentuk dari 3 indikator. 3 indikator. Pertama derajat pendidikan. Ya. Ini juga diukur dari angka melek hurufnya, kemudian rata-rata usia lama sekolah. Ya. Kemudian yang kedua derajat kesehatan. Ini diukur dari berapa angka kematian ibu melahirkan, kemudian juga angka harapan hidupnya berapa, AHH-nya. Kemudian yang ketiga itu derajat ekonomi, diukur dari pendapatan per kapita masyarakat. Ya. Dan itu menjadi ada perubahan ketika itu dilakukan ketika itu, Pak ya? Ya saya kira bukan karena semata-mata karya saya atau apa gitu, tapi memang masyarakat NTB ini sendiri juga sudah memang bergerak menjadi masyarakat yang maju ya. Anak-anak muda sekarang di NTB Udah berbeda, Pak ya? sudah berbeda, jauh berbeda. Oke. Kan infrastrukturnya sekarang sudah jauh berbeda. Iya. Banyak hal baru yang ada. Banyak hal baru. Oke, oke. Sebelum menjawab, Pak, kita ngopi dulu. Iya, diminum dulu. Tadi serius terus. Ya ngomong-ngomong soal kopi, tadi saya barusan hunting kopi. Hunting kopi, Pak. Bapak Ya. senang kopi juga, Pak? Wah sangat. Saya juga pengopi berat, Pak, sebenarnya. Ya. Tapi ini jahe, Pak. Ya ini jahe. Pak Helmi, saya dengar kabar Ya. bahwa juga Bapak ini yang mencetuskan halal tourism. Betul. Apakah betul, Pak? Betul. Jadi begini, awalnya Konsepnya Bapak apakah sama dengan yang sekarang itu bagaimana, Pak? ya, ada sejarahnya juga ini dulu. Ya. Jadi satu waktu saya pernah menyelenggarakan event nasional di Lombok. Iya. Waktu itu saya menjabat sebagai ketua fraksi PKB DPR RI. Iya. Ya. Dan rapat nasional kita undang semua teman-teman dari seluruh Indonesia. Nah, yang ketika saya menyiapkan menu yang akan disajikan, saya ini agak heran gitu, karena di situ tersedia ditawarkan kepada saya itu babi guling. Oh, pork biasanya, Pak. Ya, pork, ya, babi guling. Nah, kan kita tahu kan kalau memasaknya ini kalau pendekatan fikih kita, syariat kita itu harus benar-benar memberikan proteksi dong kepada seluruh kalangan kan gitu. Oke. Saya lihat tidak masih campur lah masaknya gitu. Jadi mungkin alat masaknya bisa jadi sama Bisa gitu. jadi ya. Nah, kemudian saya sampaikan, saya waktu itu kepala dinas pariwisatanya kebetulan pernah jadi anak buah saya di PDT. Oh gitu. Ya, Pak Fauzal itu kan Pak Fauzal, pariwisata. ya, Pak Fauzal. Saya juga waktu itu telepon Pak Gubernurnya, Pak TGB. TGB ya. Dia bilang, Pak Kub, saya kira tugas kita untuk memberikan proteksi ya, kepada turis ya, untuk bisa merasakan bahwa Lombok ini sebagai Pulau Seribu Masjid ya, betul-betul tercermin dari kebijakan pemerintahnya sekaligus dari mainstreaming pengaruh utamaan dalam semua lini itu. Nah, saya sampaikan kalau menggunakan wisata syariah mungkin masih belum siap kata-kata itu. Iya. Ya. Masih banyak hal yang harus disiapkan. Betul. Nah, tapi kalau kita bicara soal halal, ya, halal tourism, itu kan sesuatu yang sudah internationalized. Iya betul. Ya, di banyak negara kata-kata halal itu sudah nggak alergi kan gitu. Ada Malaysia kalau nggak salah Pak ya. Tuh. Lalu saya sampaikan, kita bikin konsep halal tourism lah. Ya. Tidak berarti kalau orang ke pantai harus pakai jilbab, saya bilang begitu. Tetapi prinsipnya adalah memberikan proteksi, kenyamanan ya, kepada turis, baik itu domestik maupun dari luar. Ya. Misalnya apa? Sederhana, hotel yang saya mau tinggali itu
ketika saya tanya, ada nggak musola buat supir-supir kalau di sini sholat? Nggak ada, kan gitu. Iya, iya. Waktu itu kita belum mengenal ini ya, arah kompas menggunakan ini ya. Iya, pakai HP belum Ya, ada. waktu itu kan belum terlalu ini. Saya bilang, ya kalau memberikan kenyamanan itu arah kiblat sudah ditentukan juga diberikan di situ. Di kamar Di gitu. kamar ada sajadah misalnya. Kan pengadaan sajadah berapa sih kan gitu. Iya, betul. Jadi ada tempat ruang untuk beribadah ya. Oke. Kan karena kita ini bagaimanapun Lombok adalah masyarakat yang kental kan. Iya, oke. Dan saya pikir itu berhasil loh Pak ya. Sangat berhasil. Dan kita pernah menang juga kan, beberapa kali pernah menang. Ya. Dan itu buah pemikiran Pak Helmi gitu. Ya. Percikan idenya. Percikan idenya. Ya. Dan disambut oleh pemerintah. Dan saya menyampaikan TGB. apresiasi penggaris tertingginya kepada sahabat saya, Tuan Guru Majdi ya, yang menangkap ide itu, dan Pak Dinas Pariwisata Pak Fauzal menangkap ide itu, dan sekarang justru menjadi banyak daerah yang melakukan Yang mengikuti. studi banding ke sini kan. Oke. Dan ketika saya tanya ke teman-teman di SPAR, awalnya kan ketakutan akan mengurangi jumlah Iya, wisatawan. betul. Ternyata sebaliknya. Malah wisatawan di malah, Timur Tengah. malah banyak. jutaan. Oke. Ya. Jadi ini saya kira ini berkah ya. Kan dalam Quran disebutkan innal hasanati yudhibnas sayiat. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus segala keburukan-keburukan. Oke, luar biasa. Mungkin karena niatnya baik. Sekarang akhirnya kan Lombok ada MotoGP internasional, ada. Bisa jadi dari awal dari sana mulai dilirik banyak hal ke Lombok ini, termasuk GP ini begitu Pak. Betul. Kalau boleh tahu, waktu itu tanggapannya TGB bagaimana ketika Bapak Sangat bagus sekali, dan dia juga kaget ketika saya sampaikan itu. Oke. Kaget sekali. Ya, dimaklumi lah ya. Dan kan mendapat penghargaan internasional di berbagai macam. Oke. Dan sebetulnya isu halal tourism, saya kapan hari ke Jepang, itu sudah dalam tanda petik udah kayak negara Muslim aja. Karena kalau kita ke restoran-restoran itu justru mereka menyampaikan, kan kita keluar negeri, kita kan nggak mungkin kita makan babi kan. Gitu. Iya betul. Begitu restoran itu memberikan sertifikasi ini halal gitu segala macam, kan kita makan jadi nyaman gitu. Oke, betul. Dan ini sebenarnya jadi banyak hal yang sudah dilakukan ya oleh Pak Helmi, termasuk tadi hal mencetuskan bagaimana halal tourism ini gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, sekarang kan Bapak masih menjabat di anggota DPR RI. Sejauh ini mungkin publik pasti pengen tahu gitu, apa yang Bapak lakukan lagi untuk kami nih masyarakat di sini itu apa lagi Pak gitu. Ya, kalau saya sebagai DPR RI yang periode pertama di NTB ya, atau saya sebagai anggota DPR ini kan sebetulnya sudah periode yang ketiga sekarang. Ketiga ya. Jadi periode pertama dulu saya dapilnya justru di Jawa Barat di betul. Subang, Majalengka, Sumedang. Kemudian setelah 5 tahun jadi DPR, kemudian 5 tahun jadi menteri. Menteri termuda Pak ya. Termuda betul. Termuda. Umur berapa Pak? 37 tahun. Ya. Nah kemudian setelah menteri saya mencalonkan DPR di sini terpilih. Waktu itu saya di Komisi 10. Komisi 10. Nah, itu bidangnya apa Pak? Pendidikan, olahraga. Ya. Nah, ketika saya di Komisi 10, alhamdulillah ada ratusan ribu saya mengawal ya aspirasi program yang disebut dengan program Indonesia Pintar. Ya. Kita beasiswa kepada anak-anak sekolah. Ya. Kemudian juga ada bidik misi, yaitu beasiswa untuk anak-anak bisa berkuliah. Ya betul. Perguruan tinggi. Ya. Kemudian juga banyak sekali ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang masih memerlukan infrastruktur itu. Kita bantu ya. Dan Interdep saya juga mengawal ada bantuan hand traktor untuk masyarakat. Dan banyak sekali, alhamdulillah. Banyak hal gitu yang dilakukan. Oke, ini luar biasa Pak ya. Dan sebenarnya tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih ke Bapak sebenarnya. Gitu. ya kan bentuknya adalah dalam bentuk vote nanti kan. Betul. Dan yang menjadi aneh kan Pak, Bapak 2 periode dan periode kemarin juga pemilu legislatif 2019 Bapak terpilih lagi. Kira-kira menurut Bapak apa sih yang membuat akhirnya Bapak kan bukan asli orang Lombok, Lombok, bukan orang NTB, tapi orang-orang di sini masih percaya ke Bapak. Menurut Bapak apa yang membuat itu?
Saya kira kalau kita berangkat dari teori politik ya, sebenarnya politik itu sederhana. Oke. Politik itu soal kehadiran. 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 Dalam arti? Dalam artinya kita harus nantiasa hadir Apakah di tengah-tengah masyarakat. Physically langsung atau Ya, gimana? saya berpolitik itu menggunakan satu madhab ya, ataupun metode menyapa masyarakat itu dengan satu kalimat bahwa tulislah namamu di hati mereka. Tulislah namamu di hati mereka. Ya, nah, jadi sehingga saya nggak perlu mengatakan, aku mau jadi anggota DPR, pilih saya dong, enggak. Ya. Tapi saya dengan mengatakan, Pak, Bu, apa yang Ibu harapkan dengan keadaan hari ini? Oke. Ya. Oh Pak, ini di daerah kami ini misalnya, kami ini memerlukan air bersih misalnya. Ya, kita carikan aspirasi ini, kita kawal ya, sampai betul-betul tercapai. Ya. Di luar sana Pak, ketika kita anggota, misalnya kita bicara tentang anggota dewan lah misalnya, baik DPD provinsi atau kabupaten kota, bahkan DPR RI, banyak juga masyarakat masih apatis Pak. Misalnya, wah nih anggota dewan nih banyak bohongnya nih atau apa. Nah, kalau tanggapan Bapak? Ya boleh aja, sah-sah aja. Dan kalau ada pernyataan seperti itu nggak usah dipilih kan gitu. Makanya saya sering mengatakan, ya kalau ada stereotip orang ini nggak merakyat dan seterusnya, ya kita uji di pemilu. Oke. Ya. Kalau dia terpilih lagi berarti ya, masyarakat kalau dia terpilih gitu kembali itu artinya dipercaya. Percaya gitu. Ya. Tapi kalau nggak dipilih kembali berarti dia nggak dipercaya gitu aja kan. Ya. Sederhana kan. Kalau Bapak kan terpilih lagi. Ya. Dan alhamdulillah ya, artinya kalau saya bicara dengan teman-teman lain, saya sampaikan juga bahwa cara saya dalam komunikasi politik mungkin berbeda ya. Saya menjauhkan diri dari pragmatisme politik. Misalnya yang sekarang sering orang Wanipiro kan gitu. Iya betul. Iya kan, Wanipiro itu kan artinya politik yang sangat pragmatis ya. Menawarkan suara dengan cara memberikan sesuatu gitu. Betul. Ya, kalau saya enggak. Artinya ya tadi saya tulislah namamu di hati mereka. Dan kalau saya mampu menulis nama saya di hati mereka, ya mereka milih saya. Tapi kalau enggak ya, itu berarti saya gagal menulis nama saya di hati mereka. Betul. Berarti kembali lagi ke personalnya itu orang lagi begitu Pak ya. Nah yang sebetulnya kunci keterpilihan saya di Lombok tidak lain adalah saya restu dari Tuan Guru Turmuti Badarudin, orang tua. Ya. Jadi saya selalu sowan ke sana. Ya. Dan saya juga maklum bahwa beliau itu kan juga semua kader dari partai apapun diayomi oleh beliau. Betul. Ya. Jadi tidak semacam memilih bukan karena NU, bukan karena PKB. Betul. Oke, jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu juga saya kira. Dan saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan salah satu bentuk saya terus menemani itu adalah ya saya sering turun ke sini, belusukan terus dari kampung ke kampung, mendengarkan mereka, mendengarkan ini. Syukur-syukur mana yang bisa kita bantu. Pernah nggak Pak, Bapak punya satu momen yang seperti misalnya ketika terjun langsung ke masyarakat, terus melihat dengan langsung kondisi masyarakat, langsung kayak masuk ke dalam hati, pernah nggak ada momen seperti itu? Wah, selalu begitu. Apa momennya Pak? Ya, banyak sekali ya. Misalnya, dan saya kadang-kadang nggak karena diminta ya. Jadi kalau misalnya ketika saya jalan, kemudian ya sederhana misalnya saya diundang musyawarah ataupun diskusi di masjid. Ya. Saya lihat meskipun udah banyak masjid-masjid yang udah jadi dan bagus, tapi masjid yang saya kunjungi itu misalnya masih perlu perbaikan. Jadi saya tanpa diminta oleh mereka, ya saya tanya, Pak sedang bangun masjid ya? Ya, saya bantu ya. 100 sak semen. Dan itu saya langsung, jadi ketika itu juga saya sampaikan bantuan itu. Oke. Dan misalnya saya datang ke sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang di pelosok-pelosok itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang
hampir nggak ada tempat yang nggak pernah Bapak datang di tempat ini. Ya kan luas, tapi selalu ada saja. Ya hampir lah bisa dibilang. Ya kalau zonanya mungkin iya sudah semua, tapi kan kalau titik-titik tertentunya di RT RW-nya mungkin masih. Jadi misalnya saya pernah juga ke sebuah sekolah gitu ya. Itu lantainya masih tanah lah ya. Tanah. Dan masa saya melihat begitu diam aja kan? Iya betul. Jangan nunggu mereka minta dong. Iya. Justru itu kewajiban saya. Okay. Jadi saya, Pak, coba diukur ini berapa kali berapa. Okay. Sore ini saya kirim keramik ya. Okay. Sama semennya sama ongkos tukangnya berapa. Dan itu bukan karena, mohon maaf Pak, misalnya ada on cam atau harus ada karena ini itu, bukan? Waktu itu saya nggak ada kamera ya, maksudnya kamera kan? Iya. Waktu itu saya malah sampai hari ini belum pernah diposting gitu, peristiwa-peristiwa itu. Gitu ya. Itu yang ingin, makanya saya tanya, kadang-kala mohon maaf bukan nantinya bagaimana, kadang-kala gitu kan, kadang-kala banyak orang yang melakukan sesuatu karena kameranya nyala Pak. Oh iya. Waktu itu, tapi menurut saya itu kesalahan saya juga, kenapa nggak nyalain kamera ya? kan begini. Jadi dakwah kita dalam berbuat baik itu jangan kalah oleh orang yang mempertontonkan kemaksiatan, kan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah Pak ketika ingin mengatakan. Saya kira kalau saya dalam konteks dakwah itu disebut dengan fastabiqul khairat. Ya. Jadi soal pahala itu sudah urusannya Tuhan lah. Iya betul. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Ada yang mencatat. Betul. Karena bisa jadi fitnah juga. Sekarang begini. Kalau misalnya ada orang kaya raya di satu kampung. Dia tidak mensyiarkan dia memberikan bantuan kepada masyarakat sekitarnya, kan jadi fitnah juga kan. Betul. Orang ini kaya raya kok pelit ya. Menimbulkan syakwa sangka dan seterusnya. Betul. Tapi kalau orang ini kaya, tapi dia juga sudah berbagi dengan tetangga-tetangga sebelah, bisa jadi contoh, gitu. Jadi menurut saya tergantung kembali kepada kitanya. Ya silakan aja. Menurut saya kalau ada yang berbuat baik diam-diam, tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi, boleh. Itu baik. Ya. Kan definisi ikhlas itu kan adalah kita mengerjakan kebaikan tanpa kita harus mengingatnya. Jadi lupakan aja kan gitu. Iya, betul. Nah, tapi kalau dalam konteks memberikan contoh dan dakwah, saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Pak, ini kita udah di bagian akhir sebenarnya. Udah berapa menit coba ini? Udah 25 menit. Nggak terasa Pak. Padahal yang namanya podcast begini 10 menit sudah cukup. Iya betul Pak. Bapak, sekarang halal terrorism udah berhasil Pak. Di daerah kita udah banyak pembangunan besar, bahkan ada MotoGP sekarang ini, dan banyak hal yang sudah Bapak lakukan juga, dan teman-teman Bapak mungkin ke kami masyarakat di sini. Apa sebenarnya yang harus diperbaiki dari masyarakat kita atau di daerah ini agar lebih sesuai dengan yang kita inginkan sama-sama, itu apa Pak? Ini jawabannya lumayan panjang ya, tapi saya sederhanakan. Kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Karena dengan adanya satu model pembangunan yang sangat terbuka ini, itu kan juga sangat dimungkinkan merubah banyak hal. Lifestyle kita akan berubah. Betul. Termasuk juga akan menggoda tradisi yang menjadi akar budaya kita, ini juga akan tergoda. Jadi menurut saya bagaimana kita ini menjadi daerah kita yang sangat terbuka ini, tapi tetap kita bisa memelihara menjadi diri sendiri. Jangan sampai berubah. Kan ada banyak daerah-daerah yang karena kemasukan tamu yang begitu luar biasa mengikuti jadi sekuler kan. Ini menurut saya harus dijaga. Menjadi orang Sasak, menjadi orang Lombok, udah begini aja. Begini saja. Walaupun dianggap Deso nih atau apa? Justru itu kekuatan. Pak ya. Betul Pak. Ketika kita lihat waktu SBK Kapanto kan, beberapa waktu lalu, ketika menjadi disorot dunia anak-anak yang bermain di sawah atau Pak ya. Itu menarik kan gitu. Ya. Kok ada ketika kemarin si Marquez dan teman-temannya pada kesini kan, orang jual kelapa di sebelahnya jual bensin kan itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi biar aja mengalir begitu.
itu apa namanya ya masyarakat kita itu akan jadi daya tarik tersendiri, ya kan? Betul, Pak. Dan saya kira orang-orang yang udah pernah ke sini pasti akan kangen lihat suasana seperti itu. Betul. Ada anak naik motor berempat berlima nggak apa-apa, mereka coba sendiri jatuh-jatuh kan gitu ya. Iya. Oke, kita di bagian akhir Pak, terakhir kali Pak. Ini kan Bapak, saya pikir Bapak menjadi salah satu barometer berpolitik Pak untuk anak-anak muda. Wah, enggak, masih banyak. Ada senior saya, Gus Muhaimin Iskandar, ada teman-teman lain. Bapak waktu masih muda udah menjadi anggota DPR, Pak. DPR RI bahkan Pak ya. Ya, 32 ya. 32. Bahkan masih usia 30-an Pak. Ya. Bapak jadi menteri Pak gitu. Ya, betul. Menteri. Ya. Dan bahkan sampai sekarang pun masih berada di lingkungan politik seperti ini. Bahkan Bapak juga di Sekjen PBNU betul, Pak. Di PBNU. Apa sih resepnya Bapak kita atau Bapak apa yang harus kami ikuti? Mungkin anak-anak muda yang menyaksikan ini ingin masuk mengikuti jejak Bapak. Apa sih resepnya Pak? Gitu. Kalau boleh tahu resep dapurnya gitu Pak. Apa ya? Ya prinsip kita ingin menjadi yang terbaik untuk semuanya itu. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermakna, paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, prinsip itu ya sebetulnya bisa ditegakkan dengan cara salah satunya adalah kita masuk ke dunia politik. Ya. Ada perkataan dari Aung San. Ini Jenderal Aung San itu bapaknya dari Aung San Suu Kyi itu. Ya pernah melihat membaca sejarahnya juga Aung San itu, dia mengatakan bahwa Anda boleh tidak suka dengan politik, akan tetapi politik mengatur Anda. Nah, ini kalimatnya kan keren. Iya betul. Jadi ya gimana ya, kita misalnya nggak suka politik kan, tapi realitasnya politik mengatur kita kan. Betul. Ya semua kan. Soal pendidikan, soal keagamaan, ada undang-undang kan, peraturan. Yang bikin siapa kalau nggak politisi? Betul. Nah, misalnya teman-teman fraksi PKB, karena di sana adalah anak-anak yang punya latar belakang pesantren, santri, tugasnya salah satunya adalah membuat ataupun membentuk undang-undang pesantren. Dan sebelumnya kan nggak pernah ada undang pesantren. Iya betul. Di mana kita ingin negara ini memberikan afirmasi ya, kepada pesantren yang oleh Dr. Sutomo, salah seorang pendiri dari pergerakan Budi Utomo, dia mengatakan bahwa jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda ini mendirikan sekolah-sekolah, justru pondok pesantrenlah yang menjadi sumber pengetahuan dan mata air ilmu bagi masyarakat Nusantara bulat-bulat. Nah, ini sesuatu yang sangat fundamental. Ya. Jadi itu bahkan kita diajarkan dalam satu kaidah fikih disebutkan tasarruful imam 'alar ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi seorang pemimpin itu harus berorientasi kepada maslahah yang dipimpinnya. Masalah yang dipimpinnya. Ya. Gitu. Maka ya harus politik itu. Harus mulai paling belajar mengenal Pak gitu Pak politik Pak. Iya. Oke. Satu pertanyaan bersama banyak hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Dan seperti saya bilang di awal memang banyak pertanyaan publik ke Bapak sebenarnya, tapi karena kita punya keterbatasan waktu. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke mungkin ke anak-anak muda ataupun siapapun masyarakat kita yang menyaksikan ini, kami silakan Pak. Ya khususnya kepada generasi milenial, kan kita menghadapi era yang disebut sangat baru, yaitu revolusi 4.0. Dunia digital. Ini adalah era yang taken for granted. Jadi ini sesuatu yang bersifat imperatif, bukan choice lagi. Pasti akan kita temui. Pasti akan temui. Ya. Jadi mari kita menguasai dunia digital ini, dan mari kita update dengan perkembangan. Iya betul. Karena kalau kita nggak update dengan perkembangan, kita hanya akan jadi objek saja, bahkan akan jadi korban. Jangan sampai gitu. Ya, maka untuk itu mari kita kuasai sosial media ini. Seperti hari ini kita podcast, itu bagian dari kita mengikuti tren perkembangan. Betul. Ikuti dan kuasai, untuk kemudian itu menjadi sesuatu yang bermakna. Luar biasa Pak. Ya. Bapak ini
banyak mencerahkan kami, Pak. Sama-sama. Menjadi satu kehormatan Bapak berkenan hadir di studio podcast kami, Pak. Semoga apa yang kita perbincangkan ini menjadi keberkahan untuk kita semua tentunya, Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Helmi Faisal Zaini, luar biasa. Saya yakin Anda juga sangat pengen kenal beliau. Next time nanti kita akan berbincang lagi. Sebenarnya kita tidak cukup pertemuan hari ini saja. Mungkin next time kita akan ketemu lagi, kita akan bicara tentang anak muda, bicara tentang politik, dan banyak hal yang ingin kita tanyakan ke beliau sebenarnya. Sekali lagi. Ya, saya terakhir saksikan pada Anda dimanapun berada di Wira Podcast, ya, tayangan diskusi santai saya bersama Mas Wira Atmaja ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tentu berikan komen kepada kita semua. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Anda sudah bersama kami di podcast kita hari ini, di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.